baru ditambahkan. Jangan lahir pertanyaan baru, lahir pertanyaan baru nanti berkembang lagi. Sekarang direspon dulu yang dijawab. Oh enggak begitu, itu kurang tepat. Kalau menurut saya begini, Abi dan seterusnya. Ya, ditanggapi dulu jawabannya, terus baru langsung ditanggapi. artinya nanti clear. Kalau enggak akan selesai. Dalke ya. Yang bertanya dulu yang menanggapi. Tadi yang bertanya siapa? Biar yang bertanya dulu yang menanggapi. Baik, pokoknya jangan WA misalnya. Dari satu sisi bahwasanya masyarakat itu, kepala desa itu kepercayaan terhadap masyarakat itu tidak ada lagi, tidak transparansi gitu. Maka dari hal itu, walaupun Bapak Ibu Penampil menjelaskan sosialisasi yang tadi, itu tidak ada efek. Ya itu di desa Bapak, desa enggak kayak gitu, Bang. Makanya oleh sebab itu Bapak sekalian, coba dijelaskan dulu kepada Bapak Kepala Desa dulu transparansi itu seperti apa, baru Anda nanti menjelaskan kepada masyarakatnya. Ya seperti itu saja. Oke. Makan, Iya, kalau menanggapi kan mereka mempertahankan jawabannya siapa saja. Tapi kalau kalian semua ambil kesempatan ini nyerang, ini bahaya nih. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit seperti yang sudah disampaikan oleh kawan kami tadi. Kita di sini memang kepercayaan masyarakat terhadap Pak Kecil dan perangkat desa itu memang sudah sangat kurang. Karena itu mulai kita benahi sedikit demi sedikit. Jadi sebelum kita sosialisasikan, sebelum kita sampaikan sosialisasi ini, kita sudah terlebih dahulu mengundang masyarakat untuk sama-sama bisa berhadir dalam kegiatan sosialisasi. Itu kan kembali kepada individu masing-masing. Memang di sini masyarakat kita memang untuk ikut berpartisipasi itu sudah sangat kurang karena merasa selalu dibohongi. Tetapi dari permasalahan ini makanya kita mencoba untuk merubah sedikit demi sedikit. Mungkin kalau langsung seperti kita membalikan telapak tangan itu memang nggak mungkin. Tetapi kita sudah berupaya. Yang pertama di dalam tahun ini kita sudah mencoba untuk menempelkan papan baliho. Di situ sudah tertulis semuanya apa saja yang kita anggarkan untuk tahun ini. Karena masyarakat kita malas membaca, makanya kita menambahkan dengan sosialisasi ini. Sosialisasi ini kita rencanakan akan kita sampaikan kepada masyarakat semua yang kita anggarkan di dalam APBD kita untuk tahun ini. Masalah terlepas masyarakat mau percaya atau tidak itu kan kembali kepada individunya masing-masing. Yang penting kita sudah berusaha. Mungkin seperti itu. Oke, sekarang tanggapan tadi grup ini sudah? Sudah grup ini sudah? Ya, sudah. Nah, sekarang dari grup ini aman. Sudah bisa, sudah ya. Sudah saya terima ya. Ada jangan minta puas-puasan dong. Di sini nggak ada bisa muasin. Saya dihadirkan bukan untuk memuaskan Anda. Ayo sih, ayo siapa? Sebelah sini. moderator nggak ada di Grup sini. moderator nggak ada. Satu aja Pak. Grup aman. Yang ini biar Ada tanggapan nggak? Aman. Ini yang kontra, ini yang pro. Kami menengah nggak? Menengah ini. Ini kan grup menang udah presentasi. Ada ini nggak? Ada tanggapan dari grup ini nggak? Nggak ada. Berarti aman ya? Aman. Oke. Kalau itu satu grup presentasi selesai. Nah, sekarang kita panggilkan grup aman untuk presentasi. kok udah tahu dia pilih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi kami berakhir dengan Amin, gitu loh. Oke, kami mencoba salah satu kasus yang kita diskusikan
didiskusikan tadi dari kawan-kawan, kalau kegiatan ini kita ambil, ini mengena, artinya mengena semua di kawan-kawan. Kendala ini kita alami. Nah, salah satunya itu rembuk stunting. Rembuk stunting itu partisipasi laki-laki itu kurang. Ini lebih didominasi oleh hanya kader posyandu. PKK. Persoalan stunting bagi laki-laki itu pemahamannya mindsetnya itu Berarti banyak laki-laki tidak tanggung jawab gitu. Jadi kita melihat ini real dan di dampingan saya paling itu yang hadir kecil gitu kan, perangkat paling sedes, terus Tuhan PPD-nya cuma itu aja Karena tugas, dia karena melekat pada tugasnya, melekat pada tanggung apa yang seidealnya dia berada di kampung itu. Iya. Kan persoalan laki-laki itu dia kalau sudah bunting itu sudah. Berarti tugas laki-laki membuntingi istri saja. Ya, kenapa sudah? Dan jangan kaki. Ya. Oke ini. Persoalan stunting itu bagi laki-laki itu tidak menjadi ini realita. Maaf laki-laki bukan sesama laki-laki dari kita membuli. Itu tidak ada mindset yang salah di laki-laki. Kalau sudah bunting, stuntingnya itu ke perempuan. Iya kan? Kalau sudah bunting, Jadi tanggung jawabnya Iya. cuma sampai bunting bunting gitu. itu, ya kan? Stuntingnya itu perempuan. Nah, sebenarnya bukan. Sampai kalau stunting itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun kita tuntaskan sebenarnya. Setelah melahirkan, terus harus bertanggung jawab bagaimana generasi, bukanlah kita bicara anak, bagaimana generasi di desa itu di 2045 menjadi generasi emas di desa. Itu sebenarnya. Kan stunting itu kalau harus diberikan salah satunya ya, itu dengan gizi yang baik, Iya, misalnya betul. seperti itu. Iya, Itu iya. tidak menjadi tugas suami, itu mencari nafkah yang baik gitu. Itu sering dibawa pulang terornya lah. Ya kan? Jadi Ini bunting doang. ya inilah karena Kata dia kayak ayam gitu. Lupa dibawa pulang Ya. dengan ayam, Pak. nah kendalanya di rembuk stunting, padahal di rembuk stunting itu banyak hal kita bahas. Banyak hal kita bahas terkait dengan kesehatan, khususnya stunting itu banyak hal. Pemahamannya. Malah kita hadirkan ahli-ahli gizi baik dari kabupaten, dari kecamatan, khususnya di desa kita hadirkan ke situ. Dia bahas semuanya, dia beri pemahaman. Nah, seperti saya bilang tadi, pemahaman stunting bukan hanya perempuan, laki-laki juga harus memahami. Apa yang dibawa pulang dari ke rumah itu harus ada kandungan gizi yang baik. Gitu kan. Nah, kalau di rembuk stunting mereka tidak hadir, itu tidak ada usulan misalnya kegiatan-kegiatan yang mengena. Saya belum habis, nanti ditanya Pak ya, sabar. Nanti pertanyaannya nanti. Dengar dulu. Ini baru presentasi. Ini presentasi. Ya, baru presentasi. Belum sesi untuk kenapa? Jangan saya Pak. Lanjut. Ya. Selanjutnya ini masih kurang partisipasi kendalanya, masih kurang partisipasi dari di rembuk stunting, makanya semuanya itu tidak mengena untuk memerataskan stunting di desa. Nah, solusinya apa? Langkahnya. Nah, ini pemahaman yang sosialisasi itu kita tingkatkan. Bagaimana kehadiran mereka, misalnya
kita buat penyuluhan stunting, penyuluhan gizi itu melibatkan semua kaum wanita ini, khususnya yang punya anak, yang ibu hamilnya, gitu, yang pengantinnya kita hadirkan. Itu kita sosialisasi, kita beri pemahaman apa itu stunting. Saya pikir ini udah mengenal. Kalau kawan-kawan nanti mau menanggapi itu silakan. Kenapa saya yang harus presentasi? Karena saya sebagai laki-laki jangan terlalu dibully nantinya. Padahal kalau stunting itu kan ibu-ibu itu kan ya. Sebagai laki-laki tidak mau disebut hanya tukang putih doang. Hanya. Oke, sekarang grup izin Pak, Aman sudah memberikan presentasi. Ya, sekarang saya berikan kepada grup Amin untuk menanggapi satu pertanyaan dulu. Ya, silakan Pak dulu. Terima kasih. Hanya meluruskan saja sedikit. Ya, Apa namanya? Sebenarnya dari pemaparan itu sangat bagus sekali. Stunting itu yang saya kurang sependapat, yang menanggapi harus peran ibu-ibu tidak. Stunting itu secara global kewajiban kita bersama. Stunting itu bukan ibu unting, bukan kesalahan dari perempuan. Stunting itu pengaruh lingkungan. Stunting itu memang kesehatan, tapi pengaruhnya lingkungan. Gizi buruk, kurang gizi itu kan terlibatkan laki-laki dan perempuan sebenarnya di dalam rumah tangga. Makanya anak kecil kan itu terjadinya kurangnya yang terjadinya kekurangan gizi di dalam rumah itu. Pertanyaannya untuk kelompok. Pertanyaannya kurang sesuai saja apa namanya yang dikatakan tadi, keterlibatan laki-laki itu kurang berpartisipasi laki-laki terhadap hal ini yang dikatakan oleh Bapak. Beliau bilang kurang terlibat laki-laki. Ya. Anda setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Karena laki-laki dan peran laki-laki di rumah tangga dan perempuan itu sama. Ya. Laki-laki mencari nafkah, perempuan yang mengkoordinir di dalam rumah tangga. Oke, good. Ya, jadi teorinya begitu, prakteknya kembalikan. Saya ke sini. Bentar dulu. Ini kan presentasi ini. Ini masuk Korea? Iya, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok saya ingin menanggapi sedikit. Memang Pak, kami perempuan itu tulangnya bengkok. Tugas laki-laki lah untuk meluruskan. Jadi jadi tugas laki-laki lah untuk meluruskannya. Tapi kalau lurus-luruskan juga nggak bisa Pak. Kodratnya memang bengkok. Berarti perempuan suka yang lurus-lurus. Kalau kalian laki-laki nggak lurus-lurus, nggak diaku itu. Karena itu kami ini adalah perempuan. Iya. Ini kan kami membahas kegiatannya itu rembu stunting. Ini menurut pendapat kelompok kami. Jadi ada beberapa kabupaten kota dan kecamatan kita. Rata-rata ketika kegiatan rembu stunting itu dilakukan, yang hadir itu minim kaum laki-laki, itu maksudnya. Nah, kemudian itu maksudnya. Jadi kita ingin memberikan sosialisasi kepada laki-laki. Terkait stunting itu tidak hanya tugas perempuan, tetapi tugas bersama. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan ini? Sementara di kegiatan stunting mereka tidak hadir. Nah, gitu. Sementara kalau kita berbicara tentang stunting itu tidak hanya melulu terkait gizi buruk, terkait gizi maksud saya. Banyak hal di situ, baik itu sanitasi,
tentang bagaimana lifestyle kita, bagaimana gaya hidup sehat kita. Jadi hanya kita bicara tentang gizi. Dan satu yang ingin saya sampaikan, walaupun tidak ada riset ilmiah atau apa, wanita ini sebenarnya butuh yang lebih lemah. Kenapa saya bilang? Stunting itu kan biasanya terjadi bukan pada anak pertama, tapi anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Karena di anak pertama itu, kan kita itu masih muda, masih pengantin muda, ketika nanti Strong semangatnya. Ini strong lah. Yang saya sampaikan, ketika kita baru berumah tangga, kita itu kan masih romantis. Ada dong makan belum bang? Iya. Abang suap ya deh. Ketika kita udah mulai sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, kakak itu. Pertanyaan ya, laki-laki. Ngerti. Pertanyaannya gini, kalau laki-laki tidak hadir dalam rapat, dia sedang bekerja, mencari nafkah, dan itu untuk menjadi solusi bagi stunting, karena dengan pendapatan pekerjaan yang lebih baik hasilnya, itu kan akan menjadi solusi gizi yang lebih baik. Kalau gangguan kan malah susah nanti, betul nggak? Nah, kalau tidak hadir karena sedang kerja, apa itu sebuah ketuntutan atau sebuah rapat? Bukan. Sekali mas, ini kan kebutuhannya, idealnya. Jadi keinginan wanita itu kan tidak hanya ini uang belanja, ini, tapi setidaknya kan butuh kasih sayang. Jadi nggak hanya ini untuk makan hari ini, tapi si laki-laki itu kan perlu juga bertanya, hari ini makan apa yang dimasak. Dia kan juga bisa melihat, oh ini gizinya cukup, oh ini baik. Jadi nggak hanya tugas seorang perempuan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tugas bersama. Ketika rumput stunting itu monggo yang bapak-bapak itu hadir gitu. Kita bersama. Ada tuh, good. Ini grup sini selesai tanggapin. Grup sini. Grup ini belum nanggapin. Ayo. Grup ini nanggapin. Ada nanggapin? Ya. Ya, grup sini nanggapin. Sudah lari dari konteks sebenarnya Pak. Ya. Terus. Lari dari konteks. Karena konteks kita tentang partisipasi masyarakat. Tar dulu. Ini di sini adalah yang jadi permasalahan adalah peranan laki-laki. Di beberapa kasus khususnya dari kami dari sini ini memang betul yang dikatakan Bapak itu betul, peranan laki-laki dalam produk stunting ini adalah bisa dikatakan 0, jadi apa solusinya? Ya tentu saja pemahaman awal. Sepakat dengan ibu itu tadi, kembalikan lagi kita seperti pengantin baru. Para suami-suami ini harus mendengarkan istri. Apa sih pentingnya kesehatan? Jadi salah satu juga indikator kemarin di Kabupaten Aceh Singkil itu menyumbangkan stunting itu kurang lebih 23% untuk Aceh Singkil, sangat tinggi sekali. Ternyata penyebabnya itu adalah salah satunya kita laki-laki. Apa? Merokok di dalam rumah. Ya, betul. Pemahaman lu. Tuh, makanya para istri dan para suami kembali lagi ke masa pengantin baru. Itu aja. Berarti merokok dalam rumah menjadi salah satu penyebab stunting, maka itu diberi pemahaman pada saat rembuk stunting jadi penting. Gitu ya? Oke, good. Ditanggapi dari grup ini? Kayaknya udah malah yang tadi Bapak Witono sampaikan itu menambahkan materi-materi yang kami sampaikan tadi. Nggak ada, kami bukan malah menanggapi, bukan membantah. Oke, sip. Terima kasih. Saya kira waktunya sudah cukup untuk sesi kali ini ya. Apa masih ada? Ini kita masih
Oh masih banyak kalau begitu. Kalau begitu, ini kan sudah presentasi, sudah ditanggapi. Sedikit belum presentasi. Ya. Sekarang grup ini, ya silakan grup Amin presentasi. Terima kasih. Sebenarnya kita jangan terlalu lari dari konteks sebenarnya. Secara ini kan mengenai ke kegiatan. Sebenarnya kan kita harus membuka cakrawala lebih luas. Dari kelompok Amin. Jadi sesuai dengan konteks menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berarti proses bagaimana menggerakkan. Kan itu judulnya. Proses bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, judul besarnya. Prosesnya yang kami anggap diskusikan, harus langkahnya. Yang pertama adalah sosialisasi undangan, melakukan undangan atau sosialisasi undangan kepada masyarakat setempat dan mensosialisasikan apa isi dalam undangan. Kendala dari undangan kendala dari undangan atau sosialisasi tidak menjadi ditangkapi masyarakat. Kenapa undangan dan sosialisasi ini tidak menjadi ditangkapi oleh masyarakat? Masyarakat itu apatis terhadap pemerintahan desa. Makanya undangan ini diabaikan. Adanya golongan-golongan kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemerintahan desa. Makanya undangan tidak diindahkan, sosialisasi tidak dihiraukan. Ini terjadi di kendala yang kami anggap masyarakat di Aceh, Aceh Tenggara ataupun Aceh yang sesuai dengan yang kami lakukan ini. Langkah yang kami ambil atau solusi dari masyarakat apatis ini. Masyarakat apatis ini berarti acuh terhadap pemerintahan desa. Itu kendala. Apa langkah solusinya menurut kami ini yang harus dilakukan secara konkret? Yaitu pendekatan secara personal oleh pemerintah desa dan pendamping desa. Pendekatan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan apa yang menjadi program dan tujuan pembangunan desa. Itu peran kita dan pemerintah desa harus berkolaborasi bersama-sama. Pendekatan ini sangat perlu. Pemerintah desa dengan geopolitiknya yang sangat kental luar biasa harus meleburkan masyarakat desa ini biar visi misi kepala desa ini bisa diterima oleh masyarakat desa secara luas. Adanya golongan-golongan kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemerintahan desa, ini harusnya adanya transparansi dalam tahapan perencanaan dan pembangunan desa. Ini harus kita lakukan. Menurut kami adalah solusi dan langkah-langkah yang harus kita tempuh dari adanya golongan masyarakat ini. Masyarakat di desa saat ini terkotak-kotak akibat imbas geopolitik yang ada di desa. Terkotak-kotaknya masyarakat desa karena imbas dari perpolitikan lokal. Makanya harus adanya transparansi. Pemerintah desa ini, peran pendamping desa itu harus membuka cakrawala pemerintah desa. Makanya harus ini kita terapkan lebih transparansi dalam tahapan perencanaan dan pembangunan seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan kami. Ada tanggapan, boleh kami terima apa saja. Terima kasih. Saya minta ditanggapi oleh kelompok dulu nih. Anak. Tes. Ya. Baik, terima kasih. Kita tanggapi karena saya lihat sangat menarik cara pemaparan yang disampaikan oleh Iya. Coba saya agak rumit saya lihat cara penyampaian. Satu,
undangan, garis miring sosialisasi. Undangan apa sosialisasi? Itu pertanyaannya dulu. Karena undangan dengan sosialisasi itu beda Pak. Itu harus dipahami dulu. Itu beda Pak. Mau undangan apa sosialisasi ini? Nah satu. Yang kedua, saya rasa nih kelompok Amin terlalu dramatisi. Masyarakat terbelah, masyarakat ini, masyarakat itu, enggak ada itu Pak. Enggak ada seperti itu Pak. Bapak terlalu dramatis itu Pak. Yang ada, jangan baper. Jadi atau perangkat desa itu jangan baper. Satu, yang perlu kita pahami semua adalah ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin di desa, adalah saya pemimpin desa tersebut, bukan saya pemimpin kelompok yang pilih saya. Itu satu. Jadi dari situ, berangkat dari situ, kita harus memahami, kita seorang pendamping harus memahami dan memberi masukan kepada pendamping kepada pemerintah desa bahwa tidak ada pembotakan dalam ranah masyarakat. Dengan penyampaian yang begitu banyak permasalahan itu, saya lihat kelompok Amin memang sangat dramatisir. Jangan satu orang. Jadi menanggapi dari kelompok menang, kalau kita berbicara konteks pemimpin itu adalah tidak hanya satu golongan tersepakat. Tapi jangan bilang kami dari kelompok Amin, tidak ada kita temukan itu adanya golongan kelompok masyarakat. Setiap desa itu pasti ada kelompok, terutama pertama-tama dia itu setelah adanya pemilihan kepala desa, pasti ada kelompok yang pro dan kontra ataupun kelompok yang sakit hati. Jadi kami dari kelompok Amin tidak sedramatisnya Pak Adamir sebutkan tadi. Enggak kayak drakor gitu. Tidak drakor. Karena tidak bisa kita mungkin setiap desa itu pasti ada namanya kelompok yang berbeda pandangan dengan kepala desa. Oleh karena itu, untuk menanggapi demikian, selain yang daripada disampaikan oleh ketua kelompok tadi dan ketua kita tadi, harusnya ada transparan di dalam tahapan perencanaan dan pembangunan desa. Itu untuk cara mengatasi perbedaan kelompok tersebut adalah satu kata, yaitu adalah satu persepsi. Kita satukan dulu persepsi dalam arah pembangunan desa kita supaya bisa kelompok atau gap yang berseberangan tadi bisa menyatu, dan ketika dalam perencanaan dan bangunan tidak ada lagi namanya golongan-golongan tertentu. Kalau sudah persepsi kita satukan, maka pembangunan desa akan berjalan lancar. Kenapa? Karena sudah satu tujuan. Saya rasa itu tanggapan dari kami kelompok Amin. Oke, tepuk tangan. Terakhir, tanggapan dari grup Aman. Usaha berkuasa. Ini bukan forum puas-puaskan ini. Ini forum dengar mendengarkan. Saya bukan menanyakan, tapi saya melihat ada sedikit keliru memahami. Kalau kelompok Amin mencoba menafsirkan diskusi kelompok ini itu kegiatan yang menggerakkan partisipasi masyarakat, kegiatan yang gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tapi kalau kami bukan seperti pemahaman kelompok kami mencoba melihat kasusnya apa, misalnya di kegiatan apa yang masyarakat itu kurang partisipasinya. Masalahnya apa di kegiatan tersebut dan solusinya apa? Nah, mungkin ini kita beda menafsirkan. Cuma pada deal terakhir, pada goal terakhir itu nggak ada beda-beda yang sama juga gitu. Ini cuma cara penafsiran diskusi saja saya pikir. Itu, Pak. Oke, ya, tanggapi silakan. Kelompok Amin melihat pada proses, gitu ya, kira-kira. Ya. Kelompok apa ini tadi? Ya, aman. Tapi melihat sejauh mana partisipasi dari
kelompoknya. Ke masyarakat. Ayo Bang Win. Nah, gantian. Ya. Baik, itu apa yang disampaikan CP itu sangat betul karena kami tadi beranggapan pada judul yang telah diberikan. Ya, kami pada anggapannya adalah menyusun proses yang terjadi, tapi teman-teman menyusun dalam pelaksanaan yang terjadi. Ya, itu juga terjadi perbedaan. Nah, tadi ditanyakan ada undangan, ada sosialisasi. Di dalam proses itu boleh melalui undangan juga boleh melalui sosialisasi. Karena ya, karena kan di situ kan tidak sama ya, memang tidak sama sosialisasi dan undangan itu tidak sama. Tetapi ketika kita memberikan undangan, ketika kita menyampaikan undangan itu sudah bagian dari sosialisasi. Itu harus kita pahami. Kalau hanya memberi undangan ini Pak, undangan Pak, apa undangan ini Pak? Kita sampaikan itu bagian dari sosialisasi. Makanya di situ undangan dan sosialisasi. Maka alangkah baiknya ketika kita memberi undangan, kita kasih tahu apa tujuan undangan yang kita berikan. Nah, itu kan kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah desa. Jangan Pak asal undangannya itu malah ada yang dikirim undangannya titip Pak. Nanti tetangganya nggak di situ titip. Gitu. Pada akhirnya dia nggak paham apa yang akan dibahas dalam undangan. Nah, selanjutnya kendalanya betul sebenarnya bukan dramatis, tetapi ini fakta. Ya, kalau kita melihat sekarang ini sudah hampir 8 tahun dana desa ini, faktanya semakin hari semakin menurunnya tingkat partisipasi terhadap pemerintah desa itu, terhadap persoalan yang ada. Kenapa? Karena tadi seperti mungkin Ibu Sari atau teman-teman yang lain sampaikan tadi, kepercayaan itu sudah mulai menipis. Kenapa? Karena mungkin sering dibohongi dengan ini. Tetapi menurut mereka, siapa pelaksananya dari pemerintah desa tadi? Maka solusi yang kita tawarkan adalah tadi sudah disampaikan Ibu Tuti, transparansi. Sekarang yang sudah semua menerapkan baliho, itu adalah bagian dari transparansi perencanaan dan penganggaran desa. Mulai dari tahapan bidang-bidang yang ada di dalam baliho itu sudah diterangkan semua, sampai sedetil-detilnya, sampai isi yang ada di dalam APBD itu dijabarkan di dalam baliho. Itu bagian dari transparansi anggaran. Tinggal lagi apa? Bagaimana masyarakat peduli terhadap apa yang disampaikan, informasi apa yang disampaikan. Ini yang kurang mungkin dipahami. Tetapi saya yakin kita semua di sini, hadir di sini, teman-teman kita di sini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan desa yang akan datang. Nah, oleh karena itu juga mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini, termasuk yang kami sampaikan tadi, ada bagian sedikit dari bagian ilmu yang akan kita terapkan nanti, strategi yang akan kita mainkan dalam meningkatkan partisipasi di masyarakat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah presentasi, semua sudah memberikan tanggapannya, dan kesimpulannya adalah dibawa pulang masing-masing, diendapkan masing-masing. Yang bagus insya Allah bisa diterapkan di daerah, di kelurahan masing-masing, menjadi bekal Anda untuk terlibat lebih dalam lagi dalam menjalankan tugas-tugas yang akan datang. Intinya bagaimana goal desa itu bisa mandiri lewat partisipasi masyarakat dengan tujuan-tujuan SDGs yang sudah diprogramkan, sehingga partisipasi publik apapun golongannya, apapun strata sosialnya itu menjadi penting, karena desa bukan milik Pak kecil saja, tapi desa itu milik bersama. Terima kasih. Saya kira diskusi siang pagi hari ini sudah kita bisa akhiri, dan mungkin sebelum ditutup Pak Yasir nanti akan sampaikan. Nah, insyaallah nanti materi saya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan materi yang lain, dan untuk hari ini siang ini sampai di sini saja mungkin ya. Ada? Oke, saya kira materi saya cukup dari sini dulu. Nanti kita akan sholat Jumat, kita butuh persiapan waktu untuk sana, karena kita kesana jalan kaki. Saya kira ya. Oke, dari saya terima kasih. Ayo ready? Ready. Benar bisa? Bisa. Aman.
Saya salah amin bingung lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini luar biasa ya. Pembuat tentang ya, Pak kali ya. Diskusi sudah selesai. Saya pikir kita kan untuk selanjutnya ini kan ada bahan terkait dengan desa inklusi ya, desa inklusi dan jadi mau kira ada dibagi karena saya lihat materi itu agak panjang. Lalu Belum ini. Cuma itu grup aja. Seperti Pak Salim tadi. Nanti kita Ya, karena nanti supaya apa ketika kita masuk selanjutnya kan molor lagi nih sampai kasar. Jadi jangan waktunya enggak terlalu. Jadi sesi ini coba saya coba apa awal dulu ya, share dulu bahan Jadi begitu. Oke ya. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. tapi kalau yang dilakukan ini ya kewenangan skala lokal. Oke, saya mau jelaskan dulu. Iya. Oke ya, pendamping desa